video kali ini kita akan mempelajari kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Materi ini sangat penting tentunya karena menjelaskan bahwa bangsa Indonesia pernah dijajah dan apa sih dampaknya untuk kehidupan masyarakat hingga sekarang ini. Nah, teman-teman, sebelum kita melanjutkan pembahasannya, saya akan memberitahu apa sih pengertian dari kolonialisme dan imperialisme. Nah, kolonialisme adalah usaha suatu negara untuk menguasai wilayah lain dan menjadikannya daerah jajahan, baik itu secara politik, ekonomi, maupun budaya. Contohnya seperti bangsa Eropa yang datang ke Indonesia untuk menguasai wilayahnya dan memanfaatkan sumber daya alamnya. Nah, imperialisme adalah kebijakan atau paham untuk memperluas wilayah suatu negara ke wilayah lain. Nah, jadi imperialisme adalah ide atau kebijakannya, sedangkan kolonialisme adalah praktik jajahannya. Jadi bangsa Eropa datang ke Indonesia berdasarkan 3 faktor, yaitu gold, glory, dan gospel. Nah, faktor yang pertama yaitu gold. Gold adalah gold atau kekayaan seperti Indonesia yang kaya akan rempah-rempah, yaitu seperti cengkeh, lada, dan pala yang sangat bernilai tinggi di Eropa, sehingga bangsa Eropa datang ke Indonesia untuk mengambil rempah-rempah tersebut. Nah, yang kedua ada glory atau kejayaan. Pastinya bangsa Eropa datang ke Indonesia untuk menguasai wilayah kita dan menunjukkan seberapa jaya negaranya. Yang ketiga yaitu gospel, yaitu penyebaran agama. Bangsa Eropa datang ke Indonesia tujuannya juga untuk menyebarkan agama mereka, agama yang dibawa mereka yaitu Kristen ke Indonesia. Seperti itu, teman-teman. Baiklah, selanjutnya adalah bangsa-bangsa Eropa yang pernah datang ke Indonesia. Tujuan mereka adalah ingin menguasai rempah-rempah yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Portugis. Nah, Portugis ini adalah bangsa Eropa yang pertama kali datang ke Indonesia untuk menguasai rempah-rempah yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah Spanyol. Spanyol juga datang ke Indonesia. Spanyol dan Portugis sempat bersaing untuk merebutkan perdagangan rempah-rempah. Yang ketiga adalah Belanda. Belanda merupakan bangsa Eropa yang paling lama menjajah Indonesia. Mereka juga mendirikan VOC pada tahun 1602. VOC ini juga memiliki hak istimewa, yaitu mereka dapat mencetak uang sendiri, memiliki tentara, dan bekerjasama dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Yang keempat adalah Inggris. Inggris sempat berkuasa di Indonesia pada masa Thomas Stamford Raffles. Nah, selanjutnya adalah bentuk-bentuk penjajahan yang ada di Indonesia. Pada masa penjajahan, kebijakan penjajah sangat merugikan rakyat Indonesia, yaitu mereka adanya sistem tanam paksa, kerja rodi, dan monopoli perdagangan. Oke, kita sekarang akan membahas mengenai dampak dari kolonialisme dan imperialisme. Nah, untuk dampaknya sendiri itu mempunyai 2 dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Nah, kita akan membahas yang pertama, yaitu dampak negatifnya, yaitu dapat menyebabkan kesusahan bagi rakyat dan kemiskinan. Yang kedua, dapat menyebabkan hilangnya rasa hak dan kebebasan bagi rakyat. Nah, dan yang terakhir yaitu banyaknya korban jiwa akibat kerja tanam paksa. Nah, yang kedua adalah dampak positif. Nah, untuk dampak positifnya yaitu adanya sistem pengenalan pendidikan modern. Yang kedua, terdapat infrastruktur seperti jalan dan pelabuhan. Dan yang terakhir adalah adanya sistem administrasi pemerintahan. Nah, selanjutnya yaitu perlawanan rakyat Indonesia. Nah, di sini tentunya rakyat Indonesia tidak hanya tinggal diam. Banyak dari tokoh dan dari daerah masing-masing yang melakukan perlawanan seperti Kapitan Patimura di Maluku, Pangeran Diponegoro di Jawa, Tuanku Imam Bonjol di Sumatera, juga Cut Nyak di Aceh. Baik, sekian, terima kasih. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bahwa kolonialisme dan imperialisme itu telah berdampak sangat besar bagi bangsa Indonesia. Nah, dalam peristiwa ini kita bisa belajar tentang yang pertama, pentingnya persatuan, yang kedua, semangat perjuangan, dan yang terakhir adalah rasa cinta tanah air. Sebagai generasi bangsa Indonesia, sudah seharusnya kita menghargai jasa para pahlawan dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. I am the son of a people or a nation which has suffered from colonialism for 3.5 centuries.
It's not a short time. 350 years about. Now, look here. Our experiences were not very agreeable. I said in the United Nations several years ago that imperialism is not yet dead, it is only dying. But it's not yet dead. And I personally, God willing, I shall keep on fighting imperialism. Because we have experienced it 350 years. What it means to be colonized. What it means to be a colony. To be a nation of coolies and a coolie amongst nations. To be a nation which was not even allowed to have a name for his nation. Yeah, we were prohibited, forbidden to pronounce our own name, Indonesia. It was taboo in Dutch time. And who is fighting against that imperialism? Not Sukarno only. Not Sukarno alone, not the Indonesian nation alone. But there are other forces in the world which are also fighting that imperialism. The new emerging forces.